Baik rekan-rekan sekalian, jadi kali ini saya akan men-share bagaimana cara mengolah data Landsat, yaitu dari mulai masking cloud, menghilangkan awan, kemudian mozaik, hingga pada sampai ekspor data sepulau Jawa. Bagaimana kita mengolah data Landsat itu sepulau Jawa, tapi hanya menggunakan handphone. Nah, jadi silakan ikuti terus channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, baik. Jadi kali ini saya akan men-share bagaimana cara mengolah data Landsat ya. Jadi dari mulai memanggil data, masking cloud, kita bersihkan awannya karena awan itu adalah pengganggu. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi di balik awan itu ada apa. Nah, proses penghilangan awan ini bisa dilakukan yaitu dengan cara apa? Kita masking awannya. Jadi kita delete nih pixel-pixel awannya ya, kemudian kita akan ganti mereplace dengan pixel yang tidak ada awannya. Jadi Landsat ini kan perekamannya setiap 16 hari sekali. Jadi setiap 16 hari dia merekam di wilayah yang sama. Nah, itu yang disebut dengan resolusi temporalnya 16 harian. Jadi nanti kita akan menampal, jadi memasking dulu, delete dulu pixel-pixel awannya, lalu ditambal dengan pixel-pixel perekaman lain yang tidak ada awannya. Nah, untuk mendelete awannya ya, kita bisa menggunakan layer yang namanya BHA. Nah, BHA itu apa nanti saya jelaskan ya. Jadi ini ada scriptnya. Jadi nanti kita akan olah datanya Landsat, papan, dan juga data Sentinel. Jadi sekaligus dua nih kita olah. Oke. Jadi ini ada scriptnya. Jadi pertama saya coba buka browsernya ya. Jadi ini saya pakai handphone. Sebenarnya tidak se ekstrim ini ya, rekan-rekan juga bisa ngolahnya pakai laptop, tapi ini saya coba pakai handphone karena melakukan pengolahan data dengan cloud computing ya, itu bisa menggunakan apa saja ya, tidak harus laptop. Oke, nah ini dia udah masuk Earth Engine ya. Kemudian nah di sini saya mau search datasetnya ya. Saya coba cari data Landsat 8. Sebenarnya ini penjelasannya sudah saya jelaskan ya mengenai data Landsat 8 di dalam konten saya yang pertama. Itu lengkap penjelasannya mengenai data Landsat 8 dan interface dari Earth Engine itu sendiri. Jadi bagi rekan-rekan yang baru melihat ini dan masih bingung, bisa nanti menyimak dulu di video-video saya sebelum-sebelumnya, part 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, sekarang saya coba melihat data yang Horizon 1 tier 1 raw scene ya, yang ini. Oke, ini dia datanya ya. Nah, di sini ini saya buka karena ini saya pakai handphone jadi kurang leluasa. Saya bukanya pakai ini aja, saya klik biar saya perbesar supaya saya bisa akses dalam versi webnya. Nah, ini dia versi webnya. Nah ya, ini adalah datanya ya. Jadi ini ada descriptionnya ya, ini versi tampilan webnya ya. Nah, ini adalah datanya ya, ID SIM-nya. Nah, ini adalah band. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, kita akan gunakan layer BHA. Apa layer BHA? Layer BHA ini adalah semacam layer tambahan ya, dimana layer ini berisi informasi mana pixel-pixel berawan yang kemudian tertutup bayangan awan, pixel-pixel tertutup es ya. Kalau ini kita tidak pakai karena biasanya ini ada di lintang-lintang tinggi ya, yang memiliki musim 4 musim. Karena kita tidak ada musim dingin ya, jadi tidak ada es.
Jadi awan ya, pengganggu di sini. Nah, jadi kita bisa gunakan BQA ini, layer BQA ini untuk menseleksi mana pixel-pixel berawan, baru kita akan bolongi atau kita masking. Kita penjelasan mengenai dataset dari Reset 8. Jadi kita back ya, close. Nah, jadi sekarang kita siap untuk mengisi scriptnya. Nah, jadi ini saya sudah siapkan scriptnya ya. Nah, jadi sekarang kita coba pelajari dulu scriptnya. Dari mulai satu variabel paling atas. Jadi saya di sini per variabel terdapat variabel namanya variabel max L8 ya. Ini sebenarnya max L8 ini opsional ya. Ini saya buat namanya saja seperti ini. Artinya rekan-rekan bisa membuat nama-nama yang lain ya. Jadi variabel max L8 ini berisi suatu fungsi. Jadi berisi fungsi untuk melakukan masking pixel. Apa yang dimasking? Yaitu adalah masking yang beracuan dari layer BQA. Nah, tadi sudah saya jelaskan layer BQA di Reset 8 ini berisi informasi pixel-pixel mana yang merupakan pixel-pixel berawan. Jadi pixel-pixel ini ternyata memiliki kode 1, 2, 3 hingga 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi ini oleh karena itu kita lakukan proses masking ya. Jadi ini proses maskingnya. Jadi ini definisinya kita menselect layer apa yang digunakan, yaitu layer BQA. Kemudian proses maskingnya itu yaitu ini kodenya, scriptnya ya. Jadi QA ini di query berdasarkan nilai pixel 1 sampai 4, kemudian di equivalent 0, jadi di masking jadi 0 ya. Jadi dibolong pixelnya. Lalu diterapkan return image update max, yaitu max. Nah, jadi ini adalah satu script untuk memfill atau mengisi pixel-pixel yang bolong tadi dengan perekaman setelahnya. Jadi dalam konteks ini kita butuh tidak hanya satu perekaman, satu scene aja atau satu perekaman, tapi kumpulan perekaman, sehingga kita bisa melakukan fill and gap ya. Kita masking ya, pixel berawan sehingga kan bolong nih ya pixelnya, lalu kita tambal dengan perekaman lainnya. Nah, kita butuh multi perekaman dalam konteks ini. Oke, jadi lanjut ke pembahasan mengenai variabel keduanya. Di sini ada variabel kedua yaitu namanya variabel komposit. Nah, ini juga sama, komposit ini saya beri nama saja ya sebagai komposit. Rekan-rekan bisa membuat nama lain. Nah, ini variabel komposit ini berisi image correction. Jadi ini adalah mendefinisikan jenis datasetnya yang mau kita panggil, yaitu Landsat tier 1 raw ya. Kemudian filter depth kita terapkan yang namanya filter berdasarkan tanggal perekaman. Jadi saya mau mencari nih citra-citra perekaman dari tanggal 2017 sampai tahun 2019 ya. Kemudian di sini ada map max. Nah, ini dia. Jadi setelah itu kita terapkan yang namanya fungsi ini .map. Jadi mapnya ini kita terapkan fungsi max L8 ini ya. Max S8 ini kan adalah fungsi fill and gap-nya. Jadi kita terapkan di sini. Nah, sehingga dalam proses ini adalah kita melakukan proses yang namanya masking awan, membolongi memfill and gap awan. Kemudian di sini ada reducer. Nah, di sini saya gunakan median. Jadi ini kan ingat ini sekumpulan citra ya dari mulai perekaman 2017 sampai tahun 2019. Nah, ya, saya mau mendapatkan satu scene aja, yaitu scene yang nilai pixelnya itu adalah merupakan fungsi dari median. Kalau masih bingung nanti silakan rekan-rekan mencari penjelasan mengenai ini pada video-video saya sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada proses clip. Jadi kita mau potong luas wilayah boundary. Nanti kita definisikan boundary-nya, itu kita gambar kotak sepulau Jawa lah gitu ya. Jadi kita mau bikin citra Landsat 8 ya, perekaman 2017 sampai 2019 yang sudah bebas awan dengan nilai rata median ya, nilai rata misalnya nilai rata dari tanggal 2017 sampai 2016 yang seluas boundary sepulau Jawa. Nanti kita bikin boundary-nya sepulau Jawa seperti itu. Nah,
kemudian ini adalah visualisasi citra. Ini adalah script visualisasi citra. Jadi var RGB true ini saya select dulu karena kita mau menampilkan citra dalam komposit warna, maka saya harus select dulu 3 band. Itu saya pilih band 4, band 3 dan band 2 karena true color composite ya. Nah, kemudian var RGB param ini adalah variabel parameter visualisasinya. Dari sini harusnya nilai pixel 0 sampai 70.000 ya. Cuman supaya kontras saya threshold saya stretch nilai maksimumnya ke nilai 20.000 saja supaya lebih cerah warna tampilannya nanti. Nah, kemudian ini ada script map at layer, dimana ini ada script untuk memvisualisasikan citranya, dimana input datanya dari RGB true ya. RGB true adalah komposit tadi yang ini yang sudah diselect hanya band 432 saja ya. Kemudian visualisasi parameter kita pakai RGB param ya. Kemudian ini adalah nama citranya Landsat 432. Oke, kalau sudah kita mulai kopikan scriptnya ini. Kita kopikan ya. Kemudian kita paste. Nah, jadi ini saya menggunakan handphone ya. Jadi ceritanya saya sudah siapkan code-nya nih, script code-nya. Kemudian prosesnya nanti lewat handphone seperti itu ya. Oke, ini double ketulis double ya. Ini sudah. Lanjut lagi. Kita copy yang ini. Jadi tidak boleh sekaligus nih, karena kalau sekaligus nanti dia berantakan format penulisannya. Jadi saya harus perbar-sebar seperti ini. Nah, oke. Sudah. Oke. Tarik dulu ke atas. Oh, ini terlalu kecil tampilan boxnya, saya besar. Oke. Kemudian saya enter lagi. Yang terakhir adalah ini visualisasi, saya copy paste. Nah, oke. Nah, ini dia ya, kita sudah memasukkan semuanya. Ini dia. Sekarang tinggal kita buat boundary-nya. Nah, ini dia Pulau Jawa kita dapat ya lokasinya. Kemudian kita gunakan rectangle ini. Ya, gunakan rectangle ini. Kemudian kita buat boundary-nya seperti ini. Top. Nah, setelah kita buat boundary, pasti otomatis di atas ini ada variabel baru. Nah, ini variabelnya. Nah, namanya variabel geometri. Nah, tadi variabel boundary kita buat namanya adalah boundary, jadi harus disamakan namanya ya. Jadi kita ganti nih boundary dengan nama boundary. Oke. Nah, sudah kita run prosesnya. Tunggu sampai citranya muncul ya. Nah, ini lagi running ya, prosesnya di sini ya. Kita tunggu, ini lagi loading ya. Nah, supaya poligonnya nggak kelihatan, kita bisa matikan ya di sini. Nah, kita uncheck di sini. Kita uncheck di sini. Nah, kita uncheck. Jadi mati. Nah. Oke, kita tunggu sampai proses. Nah, ini dia sudah muncul ya. Tampilan citra Landsat bersih awan. Ya, kalau kita lihat. Mudah ya, jadi scriptnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Sentinel? Sekarang di sini di bawahnya saya sudah buat garis batas. Nah, ini adalah untuk script Sentinel. Nah, ini Sentinel. Ini saya mulai definisikan satelitnya Sentinel S2A. Namanya S2A. Ini saya buat namanya S2A variabelnya ya. Di sini berisi ID scene dari Sentinel. Jadi nama ID scene itu Copernicus garis miring S2 SR.
Ini adalah data satelit Sentinel-2. Kemudian saya filter ya dengan rekaman ini, dan di sini saya coba juga ini saya dibedakan ya, ini filter berdasarkan cloud percentage. Jadi di Sentinel-2 itu ada image metadata untuk memfilter citra-citra yang berdasarkan cloud covernya, persentase cloud covernya. Ya, sebagai contoh di sini ya, ini kalau saya search di sini Sentinel-2A. Sentinel ya. Nah, Sentinel itu ada dua ya, ada Sentinel 1, ada Sentinel 2. Sentinel 1 ini yang red sensornya radar, SAR, sedangkan Sentinel 2 ini yang kita akan olah, yaitu memiliki sensor optis. Nah, jadi yang kita pilihnya adalah yang 2A ya, Sentinel 2A. Kalau kita lihat di sini bandnya, nah, jadi ada informasi band di sini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan KIA N60. Kalau tadi di dataset kita menggunakan BKIA, nah jadi di Sentinel ini lain lagi. Kita gunakan layer yang namanya KIA 60, karena KIA 60 ini sama seperti di Landsat ya, berisi informasi mengenai pixel-pixel yang berawan. Kita akan maskingnya nanti memanfaatkan dari layer KIA 60 ini. Oke. Kemudian image properties di sini, nanti saya bilang, nah ini dia, cloudy pixel percentage. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan mau memfilter citra satelit berdasarkan melakukan pencarian scene ya berdasarkan cloud cover percentage, nanti kita sortir dari sini pakai parameter ini. Nah, ini kodenya ya oke. Jadi ini cloudy percentage. Nah, cloudy percentage. Kemudian nilainya kita tetapkan. Berarti ini di sini ada less than, berarti kurang dari 90% nih. Jadi saya mencari citra dari variable S2A ini adalah saya mencari citra satelit Sentinel-2 yang merekam pada tanggal 2018 sampai 2019 dengan spesifikasi scene-nya adalah scene yang persentase cloud covernya di bawah 90% ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan map max X2 cloud. Nah, ini dia map X2 cloud. Di sini di bawahnya ada penjelasannya. Nah, ini agak sedikit berbeda code dari fungsi masking cloud untuk Sentinel-2. Ya, jadi di sini adalah var KIA. Nah, ini selectnya adalah KIA 60 yang tadi saya sudah jelaskan. Di mana di dalamnya itu berisi pixel-pixel, kode-kode pixel yang berawan. Jadi ada dua parameter ya di KIA 60 ini yang berupa informasi awan. Jadi dari parameter cloud bitmax-nya nilainya 1 sampai 10, dan dari parameter cirrus bitmax-nya yaitu dengan nilai pixel 1 sampai 11. Nah, jadi dua parameter ini kita gunakan ya dengan rentang pixel seperti ini yang dianggap sebagai awan. Lalu kalau sudah di masking ya menjadi 0 sehingga bolong, kemudian di return image gitu ya. Nah, ini adalah proses dari masking awan untuk Sentinel-2. Kemudian kita masukkan ke sini, kemudian nah, ini tadi sama seperti yang catatan, kita lakukan proses median kata reducer ya, karena kan ini perekaman banyak nih dari 2018 sampai 2019. Kemudian kita clip. Nah, boundary-nya kita samakan saja. Jadi kita gunakan namanya boundary ya. Jadi variabel yang sama dengan yang memotong Landsat tadi. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan ya tadi. Kemudian yang ini adalah variabel untuk tiga script ini adalah script untuk memvisualisasikan citra. Yang pertama variabel send RGB true. Nah, ini adalah variabel S2A ya, yang ini ya. Yang saya select hanya band 432 saja. Nah, band 32 itu adalah band true color-nya Sentinel 2A ya. Kemudian RGB paramnya, nah ini saya set nilai pixelnya antara nilai 0 sampai 3000. Jadi ini set
Preset 8 dengan Sentinel 2 nih nilai pixel beda ya, karena resolusi radiometriknya beda seperti itu. Jadi nilainya beda. Kalau Preset 8 sampai 65.000, nah ini Sentinel 2 nggak nyampe sana ya. Saya lupa 2 pangkat 12 bit ya, apa berapa ya, saya lupa ya. Nanti silakan rekan-rekan cek sendiri. Nah kemudian terakhir adalah map add layer, menampilkan citra. Jadi ini input datanya adalah RGB. Nah ini salah nih ya, ini send RGB true ya, ini ya send RGB true. Kemudian ini visualisasinya kita pakai RGB param ya. Kemudian tablesnya kita beri nama Sentinel RGB 432. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam script ya, kita copy. Nah ini dia ya, jadi sekaligus ya satu script berisi pemrosesan dua citra yang akan kita proses ya. Oke, ini saya pindah dulu posisinya paling bawah ya. Oke sudah. Nah di sini saya paste. Nah, ini variabel f2 nya. Kemudian ini copy lagi option ini, paste. Oke lagi oke ya teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk script untuk visualisasinya. Yeps. Nah sudah ya. Nah kalau sudah, sekarang kita coba run. Ya ini adalah tampilan dari Sentinelnya. Nah jadi antara Landsat dan Sentinel ini beda ya resolusinya. Sentinel punya resolusi lebih tinggi, yaitu resolusi spasial 10 meter, sedangkan Landsat resolusi spasialnya 30 meter. Jadi dari sisi kedetailan Sentinel lebih baik dibandingkan Landsat 8 ya. Wah ini agak berat ya prosesnya. Jadi bayangkan dengan melakukan proses mozaik seperti ini ya, Landsat plus Sentinel lagi dua-duanya hanya menggunakan handphone saja. Bayangkan kalau kita menggunakan PC atau laptop ya, menggabungkan scene-scene seperti ini sejauh butuh proses yang sangat lama sekali seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau mendownload datanya? Nah, bagaimana kita mau download datanya? Sekarang mendownload datanya butuh script lagi ya. Nah ini ada scriptnya. Nah ini untuk export. Jadi ini adalah script untuk mengekspor ya, export .image to drive. Jadi nanti prosesnya adalah kita mengekspor datanya masuk ke dalam Google Drive kita. Nah kemudian di baris kedua ada image sama dengan, nah ini apa yang mau kita yang ekspor. Nah di sini saya mencoba mengekspor citra Landsat 8 yang sudah di mozaik hanya 3 band saja, band 432. Nah ini ya RGB true-nya ini. RGB true. Nah ini dia RGB true-nya. Ya dalam konteks ini berarti saya mengekspor data citranya tapi hanya 3 band saja. Nah kalau teman-teman mau menggunakan seluruh band ya, atau band 1 band sampai band 7, tinggal ditambahkan aja nanti di sini. Ya misalkan band 1, band 2 ya, tinggal di koma ya, dikasih seperti ini. B1, kemudian B5 dan seterusnya. Kalau bisa berurut ya penulisannya. Seperti ini band 5 di sini. Nah ya, seperti ini kita mulai band 7, koma, ya sampai salah ketik ya rekan-rekan. Band 6, band 5. Nah seperti ini ya, jadi kalau saya running seperti ini maka nanti isinya adalah 7 band. Tapi kalau saya runningnya seperti ini yang tadi, ya jadi
Nah, nah ini berarti ini isinya 3 band seperti itu. Jadi tinggal opsional rekan-rekan mau menyimpan datanya dalam berapa band, nanti tinggal diseleksi di sini. Oke, ini RGB terus. Kemudian descriptionnya nanti ini kita rename nama datanya apa, nama filenya. Nah kemudian di sini ada scale. Nah karena lenset resolusinya 30 meter, kita sesuaikan 30 meter gitu. Nah, kemudian di sini ada maximum pixels. Nah biasanya di sini nggak perlu kita pakai ini ya. Nah karena berhubung kita mau download datanya gede sekali ya, maka kita harus gunakan ini maximum pixel. Kita tekan misalkan 600 juta pixel ya, karena kalau kita tidak pakai ini, nah nanti tidak bisa, gagal untuk mengekspor wilayah yang luas. Jadi kita gunakan ini maximum pixel sehingga nanti si Art Engine ini akan men-threshold. Jadi kalau sudah sampai maksimumnya 600 juta pixel ini, maka dipotong jadi part 1, kemudian di running proses lagi part 2, kemudian lagi part 3 dan seterusnya. Karena mungkin saja di lenset mengekspor lenset kapan 10 Jawa bisa jadi mungkin bisa sampai bermiliar-miliar pixel ya. Saya juga nggak tahu ya, saya tidak bisa mencoba menghitungnya. Jadi mungkin nanti akan menghasilkan beberapa part untuk 10 Jawa ini. Nah kalau terakhir ini adalah region boundary. Jadi ini boundary, jadi kita mau save se-boundary-nya yang tadi kotak yang sudah kita buat. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian yang bawah ini sama saja, cuman yang di sini saya mencoba mengekspor data Sentinel. Nah ini adalah input datanya adalah send RGB true yang tadi ya. Nah ini send RGB true ya. Jadi saya select band 432 saja. Image description-nya adalah ini ya. Nanti nama filenya adalah ini ya. Nah kemudian karena berhubung data Sentinel ini 10 meter resolusi, jadi kita ketik di 10 ya. Kemudian sama, terapkan max pixel, kemudian region boundary. Nah kalau sudah, tinggal kita masukkan ini ke dalam script ya, kita copy, kemudian masukkan paste sini. Oke. Nah ini siap, sudah selesai. Nah kalau sudah, kita running lagi prosesnya. Jadi saya berikan lagi ya. Oke, kita run lagi prosesnya. Nah oke, setelah di running, nanti kita akan bisa cek di tab task. Nah ini dia tab task. Nah ini karena saya mencetnya runnya 2 kali, maka berulang kali, jadi 2 kali dia prosesnya. Nah jadi ini ya, jadi harusnya 2 nih sebenarnya, muncul 4 karena saya tadi klik runnya 2 kali. Jadi di sini tinggal kita eksekusi saja prosesnya. Jadi ini yang pertama adalah untuk mengeksekut run untuk data lenset tapan, dan ini untuk data Sentinel. Jadi kalau sudah nah ini diklik runnya, nanti muncul pilihan seperti ini ya. Nah ini namanya. Ini kalau tidak salah, nah ini tidak boleh pakai spasi ya. Jadi penamaannya harus huruf sambung, disambung atau pakai underscore. Jadi ini nggak bisa ya. Jadi di cancel dulu. Jadi penamaannya di sini harus disambung. Nah seperti ini ya. Ini 2018. Nah seperti ini. Nah ini juga ya, nama kita rename, jadi harus disambung seperti ini. Nah kalau sudah, kita run lagi. Prosesnya kita run lagi. Oke, nah ini dia, sudah ya. Oke, kita run. Oke, nah ini ya, jadi ini hasil setelah kita klik run nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini nanti nama filenya, jadi tanpa spasi.
Kemudian ini nanti resolusinya udah kita set tadi 10 ya, nanti akan tersimpan di drive Google Drive kita. Jadi hati-hati, ini sejauh maka pastikan kapasitas Google Drive rekan-rekan kosong, karena saya kurang tahu juga ini ya, mengekspor data Pulau Jawa ini akan memenuhi kapasitas kita berapa, artinya berapa file size dari data ini yang mungkin saja besar gitu ya. Jadi pastikan kapasitas hard disk, kapasitas Google Drive kita masih mencukupi kayak gitu ya. Kalau sudah tinggal kita klikkan ya hingga nanti, nah ini contohnya, muncul seperti ini lambang tanda checklist ini, artinya ini prosesnya sudah selesai. Ini contoh yang pernah saya ekspor ya di sini. Sebelum ini saya lakukan sebelumnya, saya mengekspor data ini. Nah ini sudah selesai 8 menit prosesnya. Jadi tinggal kita cek aja nanti di Google Drive hasil apa. Kalau sudah ada notifikasi seperti ini tanda checklist, berarti sudah tersedia di Google Drive. Nah ini tentu prosesnya lama ya. Ini mungkin saya memprosesnya untuk wilayah kecil. Kalau untuk sejauh mungkin sekitar butuh waktu sejam. Artinya kalau sudah diklik run, rekan-rekan bisa matikan handphonenya, tidak harus connect internet ya. Kemudian nanti sesekali kalau sudah selesai, sudah sejam setelahnya mengecek tasknya ini ya. Kalau sudah terchecklist seperti ini, berarti sudah selesai tandanya. Atau biasanya nanti ada tombol refresh, tinggal diklik refresh untuk mengetahui proses dari ekspor data kita masuk ke Google Drive itu sudah sampai sejauh mana persentasenya, seperti itu. Oke ya, jadi itu rekan-rekan proses pengolahan data Landsat dan Sentinel menghasilkan citra bebas awan di Mosaic sepulau Jawa. Ya saya sarankan sih untuk sementara nggak usah sepulau Jawa dulu, mungkin dipotonglah satu provinsi dulu atau satu DKI dulu ya. Karena nanti kalau Pulau Jawa nanti takutnya bisa memenuhi kapasitas dari Google Drive rekan-rekan sekalian. Dan tentu untuk menarik datanya maka kita harus download lagi ya. Nah itu butuh internet yang besar juga seperti itu. Dan mungkin nanti hasilnya kalau sejauh ini akan dibagi per part. Mungkin saja kalau nggak salah mungkin Landsat-nya sekitar 4 part ya. Saya dulu sudah pernah mendownload sejauh hasilnya sekitar 4 part, 3 part atau 4 part seperti itu. Oke, sekian dulu video tutorial ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.